Jangan muter-muter, sekarang sama-sama screenshot Tazkirah halaman 116 dan 117. Berani kau? Bacakan Al-Fatihah ayat 6, ayat 7 ya. Bacakan oleh Anda surah Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Oke? Tak perlu muter-muter kepada Al-Fatihah. Sekarang screenshot Tazkirah halaman 116 dan 117. Berani kau? Macam tak berani aja, pengecut. Kok muter-muter ke Al-Fatihah? Sekarang screenshot halaman 116 dan 117 Tazkirah. Berani atau kau telah kecut telur? Wah, kamu ini bahasa apa itu memperkosa? Itu Amin Jamaluddin tuh yang ngomong seperti itu. Dan kamu tiru. Rasulullah mengatakan, ulama uhum syarrum man tahta adimis sama. Ulama itu seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit, karena dari mulutnya keluar fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Al-Baihaqi ya. Muter-muter, kembalilah kepada Al-Fatihah ayat 6, ayat 7 jika kamu suka sholat. Tak perlu muter-muter kepada Amin Jamaluddin. Sekarang Tazkirah halaman 116 dan 117. Berani atau kecut telur? Kamu bisa baca Al-Quran atau tidak? Silahkan baca surah Al-Fatihah ayat 6, ayat 7. Tak perlu muter-muter kepada Al-Quran. Tazkirah halaman 116 dan 117. Berani atau telah kecut telur kayak MJA laknatullah? Perlu muter-muter, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena Rasulullah di dalam Al-Quran telah menubuatkan bahwa umatku akan menganggap Al-Quran itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Terbukti kamu takut dengan Tazkirah. Emangnya Tazkirah itu buku dongeng yang membuktikan MJA laknatullah itu kafir? Romli sudah mulai ketakutan ya. Ketakutan karena apa? Anda sudah meninggalkan Al-Quran, bahkan sudah menentang Al-Quran, yaitu wala tafarroku. Terbukti kamu takut dengan Al-Quran ya. Membacakan Al-Fatihah ayat 6-7 saja tidak mau. Kenapa kau kecut telur dengan Tazkirah? Ha? Kau takut MJA punya ajaran-ajaran yang kayak orang tolol itu terbongkar? Semua Qadiani kecut telur apabila mahu bicara Tazkirah. Kenapa kamu takut sama Al-Quran? Ya, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Semua sujud kepada Allah di tangan seorang khalifah, kecuali iblis. Jadi kalau kamu tidak mahu menerima Mirza Ghulam Ahmad, sebaiknya jangan menyuruh orang lain menerima. Kamu sendiri menolak Mirza Ghulam Ahmad. Tidakkah tolol namanya, sendiri nolak tapi nyuruh orang lain ngikut? Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalau tak tahu baca Quran jangan bacalah. Wa izkulnal malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu yang betul. Kalau tak tahu baca jangan baca. Sekarang Tazkirah 116 117. Saya pasti kamu kecut telur. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Bukan usjudu wa izkulnal malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi kamu memang iblis. Kamu tak tahu baca. Jadi sekarang kamu kecut telur pula dengan ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Saya sudah punya khalifah Adam, itu Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Anda belum punya, sedangkan Allah memerintahkan Anda untuk baiat di tangan khalifah yang sedang hidup. Di dalam Tazkirah, Mirza Ghulam Ahmad laknatullah juga menyebutkan dia bawa kertas untuk Tuhannya tanda tangan. Mahdi macam apa ni, membawa cerita kayak Mr. Tukul. Mahdi goblok.
Loh, ngomong apa Bang ini? Yang ketakutan itu siapa? Panjenengan kehabisan hujah. Jadi menjustifikasi tanpa fakta dialog. Dari atas scroll up lah, saya berhujjah dengan dalil dari para mufassir muhaddis, membantah hujah panjenengan dan Ahmadiyahnya panjenengan yang memperkosa, memaksa, matan hadis mencampur adukkan. Wah, itu seandainya benar pun pemaknaan menurut pendapatnya sendiri itu betul-betul salah, apalagi salah total, ya neraka lah tempatnya. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, di situ sujud bersama Adam itu maksudnya baiat bersama Adam atau baiat bersama khalifah yang sedang hidup. Semuanya pada baiat ila ente, ya. Dalam Tiriyakul Qulub, Mirza Ghulam Ahmad berbilang dia bawa kertas untuk Tuhannya tanda tangan. Dalam Tazkirah, Mirza Ghulam Ahmad bilang dia bawa kertas untuk Tuhannya tanda tangan. Tuhan semacam apa itu mau tanda tangan kertas? Ente siapa, Romli? Ente ketakutan kan? Hanya mengatakan mantap saja. Ente sudah mengakui bahwa Nabi Isa itu sudah wafat kan? Yang datang itu adalah Imam Mahdi, perumpamaan Ibnu Maryam dari kalangan umat Islam sebagai imam bagi umat Islam. Kaifa antum idza nazala Ibnu Maryam fikum fa'amakum minkum. Bagaimana sikap kalian, kata Rasulullah, jika Allah mengutus Ibnu Maryam pada kalian lalu dia mengimami kalian, ya. Sahih Muslim itu, ya. Usjudu li adama fasajadu illa iblis, ya. Kamu mau beat apa mau jadi iblis? Yang ketakutan itu kamu karena terbongkar di sini. Mirza Ghulam Ahmad bilang dia bawa kertas untuk Tuhannya tanda tangan. Ajaran apa ini? Ajaran Mr. Tukul ya. Coba baca ayat penuh dengan betul. Ayat penuh dia wa izkulnal malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalau kamu tak tahu baca Quran, kamu tak payah baca Quran. Kamu baca saja buku Mirza Ghulam Ahmad kerana ia dalam bahasa Indonesia. Mirza Ghulam Ahmad bilang dia bawa kertas untuk Tuhannya tanda tangan. Jadi kamu sebelum nak berkata apa-apa kepada saya, kamu ikut Mirza Ghulam Ahmad. Suruh Tuhan kamu tanda tangan, suruh Tuhan Mirza Ghulam Ahmad tanda tangan dan tunjukkan tanda tangannya itu kepada saya. Nah, ini mulai lagi nih. Diulang-ulang. Memperkosa lemah lembut di mana itu? Tidak ada memperkosa lemah lembut. Ya, ini udah kebalik ini ya. Makanya jangan tinggalkan Al-Qur'an, Romli, ya. Al-Qur'an mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna mi rasulin illa liyuta'a biiznillah. Ya, artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Makanya kamu harus berdoa agar mendapatkan izin Allah untuk mentaati seorang rasul, baik itu Nabi Muhammad maupun Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Surah Yunus ayat 100. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Ente iblis apa bukan? Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Ente
ente mau jadi orang-orang yang sujud atau mau jadi iblis? Silakan ya, pilih. Kau ikut Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad bagi kertas untuk tanda tangan, untuk Tuhannya tanda tangan. Jadi kau ikut dia. Kau suruh Tuhan kau, ya, Tuhan Mirza Ghulam Ahmad itu tanda tangan. Mahdi semacam apa ajarannya gitu? Kok Tuhan tanda tangan kertas? Mahdi tolol. Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Ente mau jadi orang yang sujud kepada Allah atau ingin jadi iblis? Orang yang percaya Mirza Ghulam Ahmad yang mengajarkan bahwa Tuhan akan tanda tangan di atas kertas yang dia bawa, itu adalah orang yang tolol. Ada pula Tuhan tanda tangan kertas yang Mirza Ghulam Ahmad bawa. Itu memang syirik, terlalu bodoh lah. Tak adalah manusia yang paling bodoh sekali dalam dunia ini yang akan percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad yang membawa ajaran gitu, kecuali kau. Ya, itu fitnah melulu tuh, ya. Makanya Rasulullah bersabda, ulama mereka itu seburuk-buruk makhluk yang ada di kolong langit, karena dari merekalah keluar fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Al-Quran juga sama menyatakan bahwa fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Kamu suka memelihara fitnah, ya? Ikut ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Kau kena ikut. Mirza Ghulam Ahmad bilang dia apa-apa suruh Tuhannya tanda tangan. Jadi kau suruh Tuhan Mirza Ghulam Ahmad itu tanda tangan dulu. Kau jangan katakan apa-apa lagi. Pak, suruh dia tanda tangan, baru kau ajukan ke sini. Tuhannya si Mirza Ghulam Ahmadnya Tuhan semacam apa ya? Makhluk bawa kertas kepada Tuhan, Tuhan tanda tangan. Tuhan apa itu? Tuhannya si Mirza Ghulam Ahmad itu Tuhan apa? Usjudu li adama fasajadu illa iblis. Ente mau jadi iblis atau mau menjadi orang yang sujud? Kalau menjadi orang yang sujud maka baiat. Karena apa? Satu-satunya orang yang telah menerima wahyu mandat Allah untuk menerima baiat hanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, dan sekarang khalifahnya sudah ada lebih dari 115 tahun dan sudah sampai yang kelima. Nah, kamu kan nggak punya khalifah, ya? Maka baiatlah segera, oke? Loh, Abang Erik ini ngomong apa? Siapa yang mengakui baginda Joshua Mesias Yesus Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam itu wafat? Siapa yang mengatakan itu? Siapa? Tafsir palsu itu. Karena apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. An-Nisa 159. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, ya, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi mereka. Jadi hi di sini baik tertuju kepada ahli kitab yang menurut Al-Munawi dalam Faidul Qadirnya itu, ahli kitab itu terbagi menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Walaupun juga qabla mautihinya itu kepada baginda Joshua Mesias Yesus Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, itu semuanya menunjukkan bahwa hi di situ, baginda Isa di situ belum wafat. Qabla mautihi kok, ya kan? Bahkan qabla mautihi, An-Nisa 159 ini dipertegas dengan hadis
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yanzila Isa ibn Maryam hakaman muqsitan wa imaman adlan fayaksiru salibah wa yaqtulul hinsira wa yadha'ul jizyata wa yafidul malu hatta yaqbalahu ahadun. Jadi ini tentang nuzulnya Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam nanti. Jadi karena belum wafat, ya nanti diturunkan lagi, begitu loh. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Musnad Ahmad bin Hambal. Nomor hadisnya 10.001 dan 10.522. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nomor hadisnya 2.222. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, nomor hadisnya 242, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2233, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadisnya 3766, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 6048. Di sini menunjukkan bahwa dari dalil ini saja bahwa Isa bin Maryam belum wafat kok. Siapa yang ketakutan? Panjenengan kalau sudah kalah hujah, ketakutan sendiri, jangan menuduh saya yang penuh hujah sebagai orang yang ketakutan. Jawab dengan hujah lah, jangan dengan mutar-mutar. Apa itu? Beatlah segera kamu daripada jadi iblis. Iblis pun ketawa dengan ketololan kamu yang baiat kepada orang yang bawa kertas kepada Tuhannya. Iblis pun ketawa, kamu tahu. Kalau di kali dilem itu ngomong apa? Rasulullah mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam itu hidup hanya 120 tahun. Artinya sudah wafat, Tuhan. Itu ada di At-Tabrani, ya. Anda mau jadi iblis? Oke, silahkan. Anda jadi iblis, ya, tidak mau beat, tidak mau sujud bersama khalifah. Silahkan Anda lakukan, ya. Oh, Anda itu iblis. Oh, saya paham. Terima kasih. Saya tidak akan mengatakan apa-apa karena Anda telah mengaku Anda iblis. Hanya itu, tapi iblis pun tak mau baiat kepada Mirza Ghulam Ahmad sebab iblis tahu Mirza Ghulam Ahmad menipu. Ada pula bawa Quran, bawa kertas kepada Tuhan untuk Tuhan tanda tangan. Kamu yang iblis, ya, karena kamu tidak mau beat kan? Saya sudah beat. Anda tidak beat, artinya Anda tidak mau sujud. Usjudu li Adama fasajadu ila Anda, ya. Kamu yang iblis, ya, karena kamu tidak mau beat kan? Saya sudah beat. Anda tidak beat, artinya Anda tidak mau sujud. Usjudu li Adama fasajadu ila Anda, ya. Kamu beriman tak apabila Mirza Ghulam Ahmad bilang dia bawa kertas kepada Tuhan untuk ditanda tangan? Ngomong apa panjenengan Abah Herik? Saya ngomong memperkosa sama dengan memaksa. Maksud ayat dan hadis itu karena itu fakta. Itu lemah lembut terhadap orang yang berdusta atas nama tafsir takwil ayat dan hadis. Itu lemah lembut kok daripada panjenengan dan Ahmadiyahnya panjenengan itu berdusta terhadap ayat Quran dan hadis-hadis. Itu lebih kejam daripada cuma sekedar berkata, memperkosa, merampas, memaksa. Begitu kok. Jadi jawab hujah dalil saya yang hampir 6 menit itu dengan hujah, jangan dengan menghakimi tanpa dalil lagi. Justifikasi tanpa dalil itu namanya lagi-lagi merampok, memperkosa, memaksa. Pemahaman sendiri yang gagal total. Dirampok, diperkosa, dipaksa untuk kepentingan Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Itu kejam itu. Usjudu li Adama fasajadu illa
iblis. Saya nggak mau jadi iblis, makanya saya beat ya. Kamu beriman tak apabila MJE Laknatullah bilang dia bawa kertas kepada Tuhan untuk ditandatangan? Ini terdapat dalam Tazkirah halaman 116. Kamu beriman atau kamu mengkufuri MJE Laknatullah? Ngomong apa Romli kali dilem ya. Kata memperkosa itu di mana-mana juga negatif ya, kasar ya, tidak ada memperkosa itu halus ya. Jadi dengan demikian tinggalkanlah qulu linnasi husna ya, apalagi ini perkataan Allah Ta'ala, kamu anggap perkosa lagi ya. Nah, jadi dengan demikian tinggalkanlah itu, kembalilah kepada Al-Quran dan bersatulah dalam Jamaah Muslimin Ahmadiyah Internasional. Hanya simple, taati saja Rasulullah, yaitu baiat ya. Bang Erik ini memaksakan orang kok. Berbaiat itu kepada kepentingan tertentu ketika umat Islam akan berjuang menghadapi tantangan. Ya. Jadi bukan berbaiat kepada Ghulam Ahmad, khalifahnya Masrur. Situasinya kok dia di bawah ketiaknya penjajah Inggris kok mau dibaiat. Jadi sampean baca dulu Baiatul Aqobah 1, Baiatul Aqobah 2, Baiatul Ridwan. Itu orang yang sudah muslimin muslimat kok. Bukan seperti dilakukan oleh Khalifah Masrurmu itu. Orang belum beriman masuk Islam dengan baiat. Wah, ajaran siapa itu? Itu kan fitnah ya. Tidak ada Allah tanda tangan, itu dari mana? Itu bullshit ya. Kalau itu dianggap tanda tangan pun itu paling ucapan majasi, tahu nggak? Majasi atau mutasyabihat. Anda ini sama saja fitnah itu. Baca deh surah Al-Imran ayat 7 ya. Karena di situ orang yang cenderung kepada ayat mutasyabihat, dia sengaja menafsirkannya untuk membuat fitnah dari tafsirnya yang salah itu ya. Sekarang bawakan halaman 116, kamu bawa halaman 117. Berani? Kita tengok siapa yang fitnah. Berani atau kamu kecut telur? Oh, kata memperkosa itu tidak kasar kepada orang yang berdusta terhadap tafsir dan takwil ayat Quran dan hadis. Kalau terhadap orang yang baik-baik saja ya memperkosa itu tercela. Kalau terhadap orang pendusta terhadap ayat Quran dan hadis, terhadap tafsir dan takwilnya, ya memperkosa itu masih sopan ya. Nah, ini pendapat Anda mengenai baiat itu kan keliru. Baiat itu ada di dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Ya. Ada di Al-Mumtahanah itu syarat-syaratnya. Coba baca lagi deh ya. Nah, itu Abang Erik itu ditantang oleh Abah Abu Amir. Diperiksa halaman berapa itu tentang kitab Ahmadiyahmu itu. Berani tidak? Ayo tunjukkan. Yang fitnah pasti kamu, karena kamu tidak punya tazkirah yang sudah diterjemahkan ya. Ya, nantang-nantang dia, coba tampilkan saja. Paling dia yang berbahasa Urdu ya, terjemahkan, salah lagi terjemahannya ya. Sudah tunjukkan aja, jangan fitnah-fitnuh. Jangan fitnah-fitnuh. Aduh. Itu kalaupun ada, itu berupa kalimat atau ungkapan mutasyabihat yang harus ditafsirkan. Iya, ayatnya itu betul, tetapi maksudnya kamu perkosa. Sekarang saya tanya, ayat itu sababun nuzulnya terhadap orang-orang non-muslim apa terhadap orang yang sudah muslimin muslimat? Jawab saja itu, jangan kemana-mana. Itu kan itu jelas, itu di dalam kasyaf. Kasyaf itu menurut Al-Quran adalah
apa namanya? Waroi hijabin. Nah, dari belakang tabir. Belakang tabir itu harus ditakwilkan, ya. Jangan ditelan sedemikian rupa, ya. Karena akan menimbulkan fitnah. Kamu baca enggak itu pada penglihatan dalam kasyaf? Baca enggak? Baca ulang deh. Atau kamu bacakan, ya. Apakah kasyaf MGE itu benaran atau tipu? Jangan kemana-mana kamu. Orang berbaiat sababun nuzulnya itu kepada orang yang sudah Islam atau belum. Kemana-mana kamu ini, lari pontang-panting kalau sudah kalah hujah ini. Jawab itu dulu Bang Erik. Nanya lagi, udah jelas itu kasyaf kok. Masih bertanya lagi. Kasyaf itu adalah wahyu dari belakang tabir, yang artinya harus ditakwilkan, ya, seperti mimpi Nabi Yusuf, mimpi Nabi Ibrahim, kemudian ru'yanya Isra Rasulullah, atau kasyafnya Mi'raj Rasulullah SAW, ya. Tak berani jawab ya, jawab. Apakah kasyaf MGE laknatullah itu perkara benaran atau perkara tipu? Iyalah, kasyaf MGE laknatullah itu perkara benaran atau perkara tipu? Tak perlu muter-muter, dijawab saja. Apakah kasyaf MGE laknatullah itu perkara benaran atau perkara tipu? VN Bang Erik, ini macam-macam mimpi, bukan persoalan definisi mimpi. Itu gagal total kok diulang-ulang. Ini robotik ini, bukan tulisan panjenengan ini pernah diposting juga oleh ASD di grup sebelah. Ini robotik kok berulang-ulang Abah Erik ini. Kok muter-muter? Jawab saja, apakah kasyaf MGE laknatullah itu perkara benaran atau perkara tipu? Bang Erik, jangan lari kemana-mana kamu. Sababun nusul dari baiat itu dilakukan oleh para sahabat, baik baiatul Aqobah 1, baiatul Aqobah 2, baiatul Ridwan, itu dilakukan orang yang sudah masuk Islam apa belum? Itu saja kamu jawab, jangan kemana-mana. Tak perlu muter-muter ke sini, dijawab aja. Apakah kasyaf MGE laknatullah itu perkara benaran atau perkara tipu? Pada zaman Rasulullah, orang masuk Islam itu dengan memulai baiat, ya. Itu saja Pak, ya. Tidak ada bai'ah kepada orang yang mengatakan dia bawa kertas kepada Tuhan untuk ditandatangani. Tidak ada. Ya, mimpi, ru'ya, kasyaf itu di dalam Al-Quran lainnya disebut sebagai hijabin, waroi hijabin, ya. Wa ma kana libasharin ayyukallimuhu illa wahyan aw waroi hijabin. Nah, itu Pak, ya. Yang fitnah itu kamu, ya. Kalau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad di dalam kitabnya telah mengatakan, aku melihat dalam kasyaf, berarti beliau tidak dusta. Yang ada kamu yang mendustakan, ya. Tak perlu muter-muter, kau jawab aja. Kasyaf MGE laknatullah itu perkara benaran adanya atau perkara tipu? Tak perlu muter-muter kepada fitnah, dijawab aja. Kasyaf MGE laknatullah itu perkara benaran adanya ataupun perkara tipu? Ya, kamu nggak ngerti Al-Quran kan? Coba baca kalau kamu bisa. Kamu nggak ngerti Al-Quran kok, ya. Kamu hanya pengikut Abu Jahal kok, hanya ingin menentang doang. Kamu ini hanya penentang saja. Penentang Rasulullah itu Abu Jahal, penentang Imam Mahdi pengikut Abu Jahal, ya. Tak perlu muter-muter kepada Al-Quran, jawab saja. Apakah kasyaf MGE laknatullah itu perkara benaran atau perkara tipu? Penentang Abu Jahal
diikuti penentang Rasulullah Abu Jahal. Pengikut Abu Jahal adalah kamu karena menentang Imam Mahdi, ya. Tak perlu muter-muter kepada penentang atau tidak. Dijawab saja, apakah kasyaf MGA laknatullah itu perkara benaran atau perkara tipu? Qulu linnasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan baik dan lemah lembut. Al-Baqarah ayat 83. Man yuhram ar-rafqa yuhram al-khair. Barang siapa meninggalkan kelemah lembutan, sama saja dengan meninggalkan kebaikan. Sabda Rasulullah di dalam Sahih Bukhari nomor 3984, ya. Oh, jadi kamu juluki saya Abu Jahal itu kata baik dan lemah lembut lah. Ya, memang kamu Abu Jahal kok. Pengikut Abu Jahal paling tidak, ya. Karena kata-katamu itu semua fitnah dan menentang. Bagaimana saya harus menggantikan nama kamu menjadi yang lebih baik jika kelakuan kamu seperti itu terus? Kamu pula iblis. Dah memang. Maaf ya Bapak Iblis. Nah, kalau iblis itu yang tidak mau sujud bersama Adam atau yang tidak mau beat bersama khalifah. Nah, kamu kan tidak mau beat kan? Artinya kamu itu termasuk iblis, ya. Nah, kalau Abu Jahal itu yang syirik kayak MGA laknatullah. Logika Anda, logika, ya. Logika dari sendiri sekarang sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, diterima di 5 benua dan berada di 220 negara. Logika itu, Pak, ya. Iya, saya tahu, sebab itu dia kecut telur apabila saya membacakan tazkirah. Memang dia kecut telur di mana-mana pun dia tak berani jawab itu. Dia akan muter-muter. Yang menentang Imam Mahdi pengikut Abu Jahal. Yang menentang Rasulullah itu baru Abu Jahal, ya. Dan Anda menentang Imam Mahdi yang sudah jelas-jelas membawa bukti yang nyata dan bertahan lebih dari 135 tahun walaupun dicemoohkan, dianiaya, dihina oleh macam kamu tuh. Ya, kami itu jamaah, Anda firqoh. La tafarraqu. Itu Allah Ta'ala berfirman seperti itu, ya. Yang syirik pengikut MGA laknatullah, ketua syirik MGA laknatullah. Anda yang merasa paling benar sehingga Anda terus-terusan menentang Ahmadiyah, ya. Yang syirik itu yang bercerai-berai, ya. Aqimi sholata wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Itu Al-Qur'an tuh, ya. Yang syirik itu MGA laknatullah. Dia bilang dia bawa kertas kepada Tuhan untuk ditandatangani. Kau pikir Tuhan itu apa? Mau bawa kertas untuk ditandatangan? Ini ajaran konyol. Ru'ya banyak artinya, memang. Mimpi banyak artinya, memang, ya. Kemudian kasyaf juga diartikan banyak, memang, ya. Tapi semuanya itu adalah yang ada di dalam Al-Quran saja yang harus kita tangkap sebagaimana sebagai fayu'hiya bi'idnihi mayasya, ya. Usjudu li adama fasajadu illa iblis fa idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-mahdi. Lalu kasyaf MGA pada kamu perkara benaran atau perkara tipu? Waman mata walaisa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyah.
Yo salah itu, ngawur lagi, baca Sirah Nabawiyah lah. Pada zaman Rasulullah itu orang masuk Islam dengan mengikrarkan syahadatain. Kalau berbaiat itu ayat-ayat Qur'annya banyak, itu dilakukan oleh umat Islam ketika keadaannya genting dan mendesak untuk kepentingan dakwah Islam. Tidak seperti yang dipahami panjenengan, ngawur itu. Jadi baiat itu bukan wajib seperti wajibnya rukun iman dan rukun Islam. Itu saja kamu salah total, diulang-ulang. Inilah panjenengan ini memperkosa maksud hadis. Kalau hadis tentang Dajjalun Kadzabun itu sudah hampir mutawatir, sahih. Tetapi yang mengatakan Al-Mahdi itu di abad kesekian-sekian itu kan kedustaanmu terhadap hadis itu. Kalau dusta dikira-kira kepada siapa kamu ini? Kamu siakul kalam saja gak pernah bisa kok. Lagi-lagi berdusta robotik ini, aduh memalukan memilukan panjenengan ini. Tobatlah, panjenengan sudah tua kok mau dicokocok oleh Gulam Ahmad bin Gulam Murtado, mati palsu itu. Ya, yang tahu maqasid hadis siapa? Emang ente atau mufasir? Bukan mufasir yang sudah pecah belah. Yang tahu maqasid itu Rasulullah SAW sendiri, yang diperkuat dengan ayat Al-Quran. Ya, nah, Al-Quran menyatakan bahwa Imam Mahdi itu sama dengan Nabi dan Rasul. Al-Anbiya ayat 73. Ya, kemudian hadis menyatakan bahwa Al-Mahdi itu adalah seorang Rasul umatnya Nabi Muhammad. Ada di dalam Musnad Ahmad nomor 11061. Itu maqasid yang benar, ya. Beliau nggak harus sampean mengikuti saya. Robotik itu mengikuti postingan orang lain yang salah tapi diulang-ulang. Itu maksudnya robotik tanpa mengetahui, menguasai postingan orang lain. Itu buktinya Isa adalah Al-Mahdi itu sudah ditolak dengan dalil saya bacakan. Tapi panjenengan mengulang-ulang itu karena panjenengan bersifat robotik tanpa mengetahui bahwa itu salah. Itulah. Aduh kacau orang ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fabai'uhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullah al-Mahdi." Itu Musnad Ahmad 1106. Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah. Sekarang di dalam Bukhari, Sahih Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum fa'tazil tilkal firaq." Nah, imam macam apa? Imamnya yang fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Nah, jamaah muslimin yang imamnya yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin sudah ada pada jamaah muslimin Ahmadiyah Internasional lebih dari 135 tahun, ya. Jadi oleh karena itu ini suatu bukti nyata yang tidak bisa dibantah oleh apapun, ya. Ditambah lagi adanya gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan, sehingga jika Anda merujuk kepada buku-buku yang notabene banyak fitnahnya, itu hanya buang-buang waktu saja, ya, karena buktinya sudah 135 tahun lebih, ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin sebagai imam dari Talzamu Jama'atul Muslimin Internasional wa imamuhum, di situ udah ada di Ahmadiyah, ya. Kamu mau taat Rasulullah atau tidak? Itu aja poinnya, ya. Waduh, memahami hadis aja salah. Muntador itu kalau masih ditunggu,
Ini kan sudah dibuatkan tepat pada awal abad ke-14 atau 1305 Hijriah, ya, Imam Al-Mahdi akan muncul. Dan pada tahun itu hanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang telah diutus Allah sebagai Khalifatullah Al-Mahdi dengan membawa bukti ribuan wahyu, termasuk mandat Allah untuk menerima beat. Kemudian 5 tahun dan 6 tahun kemudian terjadilah dukungan alam, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan pada tahun 1894 di Qadian, dari mana Imam Mahdi muncul, dan 1895 di Mekah, dari mana Rasulullah SAW muncul. Itu tidak bisa dibantah, Tuhan. Sehingga Anda mau mentaati Allah dan Rasulnya atau tidak, ya begitu. Berkata MGA la'anatullah, hadis tidak harus diterima tanpa tahqiq. Jadi buktikan kamu sendiri mengikut MGA la'anatullah. Jikalau kamu sendiri tidak mengikut MGA la'anatullah, minta maaf lah ya, sorry lah, kami takkan ikut. Ini lagi satu, Erik, aku malas lah bawa banyak-banyak, nanti kau malu. Okey, Tiriyakul Qulub halaman 36, besi bahasa Indonesia. Sedangkan yang benar adalah yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata kepada kita, yakni nama kedua dari Masih adalah Mahdi. Ia sama sekali tidak akan meraih pemerintahan duniawi, melainkan sebaliknya ia akan meraih pemerintahan langit samawi. Kapan MGA di langit? Kapan? Sampeyan itu Al-Anbiya ayat 73 itu tidak berbicara Imam Mahdi tunggal secara personal, tetapi a'immah di sana adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk sebagai tupoksi, tugas pokok dan fungsi, bukan sebagai figur Imam Mahdi. Itu kamu salah kok dibolak-balik itu. Jadi di ayat Quran itu konsepnya adalah khalifatullah, ya. Sedangkan di hadis-hadis itu konsepnya adalah khalifatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang termasuk di dalam khalifatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pasti sebagai khalifatullah. Tetapi yang termasuk di khalifatullah karena itu bersifat umum, belum tentu masuk di dalam Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kamu yang nggak paham, sehingga siakul kalamnya itu kocar kacir, bolak-balik, tidak bisa membedakan mana yang umum, yang dibatasi oleh kaidah yang khusus, begitu. Jadi konsep Khalifatullah itu umum, dibatasi oleh kekhususan Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja dipahami dulu, baru tidak kocar-kacir begini macam diulang-ulang lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Ya, kamu ingin mati jahiliyah, silakan lanjutkan, ya. Berkata MGA la'anatullah, hadis tidak diterima kecuali setelah ditahqiq. Tuhfah Baghdad halaman 53. Ya salah itu. Hadis mana yang menyebutkan pada abad sekian Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi? Itu bertentangan dengan Al-Muntadhar. Ngerti Al-Muntadhar sampean? Al-Muntadhar itu yang masih ditunggu. Kalau Abah Gusti Jaga Sukma Al-Muntadhir kan. Kalau kita dari berbagai hadis itu adalah Al-Muntadhar. Sedangkan Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtadho sudah wafat. Tidak Al-Muntadhar lagi itu. Wah, kacau orang ini. Dan yang kedua, Erik, Tiriyakul Qulub halaman 36. Sedangkan yang benar adalah yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata kepada kita, yakni nama kedua dari Masih adalah Mahdi. Ia sama sekali tidak akan meraih pemerintahan duniawi, melainkan sebaliknya dia akan meraih pemerintahan langit samawi. Kapan MGA memerintah langit? Kapan MGA di langit?
Ustaz katanya dia mau mengajak kita ngikut Mirza Ghulam Ahmad, tapi dia sendiri nggak mau ngikut. Apaan gitu sih? Bagus itu Abah Abu Amir Malaysia. Abang Erik itu cuma mutar-muter kata-kata ke, mutar-muter kalam-kalam ke, begitu.